Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada bulan ini berketepatan dengan bulan Rajab, perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Kemudian Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan di bulan Rajab ini seluruh amal kebaikan kita dilipat gandakan, dan sebaliknya seluruh amal buruk kita dilipat gandakan begitu juga. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal kata sebagai nasihat kepada diri sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, Khatib ingin membicarakan tentang kematian. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Setiap makhluk hidup seperti manusia, malaikat, jin, bahkan hewan sekalian tidak akan lolos dari kematian. Orang kaya, miskin, orang baik, buruk, orang sombong dan rendah hati, semua akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Adapun balasan yang kita terima selama di dunia dan di alam kubur itu hanya sebahagian saja. Kesempurnaan balasan akan kita terima pada hari kiamat nanti. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia akan kita terima seutuhnya di alam akhirat nanti. Faman
zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga, bertempat tinggal di dalamnya dan kekal. Dan sebaliknya, orang yang gemar melakukan kemaksiatan selama di dunia, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Setiap saat dan setiap waktu mereka akan disiksa. Makanan yang mereka makan di sana adalah buah dari pohon zakum, berduri, pahit sekali dan berbau busuk. Sedangkan minuman mereka adalah air yang mendidih dan nanah, sehingga dapat memutuskan usus mereka. Sedangkan pakaian mereka terbuat dari api neraka yang disiramkan air mendidih dari atas kepala mereka, sehingga kulit mereka akan melepuh dan terbakar. Jikalau pakaian penghuni neraka digantungkan di antara langit dan bumi, seluruh makhluk yang ada di bumi akan mati karena kepanasan dan kebauan. Dan beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Mereka akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata, suara yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang belum pernah terdetak di hati dan di pikiran. Apapun yang mereka mau, apapun yang mereka inginkan, langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Kehidupan dunia adalah kenikmatan semu, kenikmatan sementara, tipu daya belaka, kenikmatan yang memperdaya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Salah satu yang menghambat kita dalam beribadah atau yang melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah istri dan anak-anak. Pandai-pandailah menyikapi kehidupan dunia yang hanya sementara ini, karena tujuan akhir kita adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa al-ayat. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jikalau engkau mengetahui hakikat kematian dan keadaan di alam akhirat dan kejadian-kejadian di dalamnya, niscaya engkau akan tahu bahwasannya setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Rasul bersabda, "Lau ta'lamu ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Jika kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Adapun orang-orang yang berada di alam kubur, yang dahulunya selama di dunia mereka gemar melakukan kemaksiatan, mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan. Angan-angan terbesar mereka adalah dapat hidup kembali dan beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkanmu. Walaupun engkau berada di tembok yang sangat kokoh, kapanpun dan dimanapun kamu berada, kita tidak bisa lari dari kematian itu. Walaupun kita berada di dalam istana yang sangat megah, tembok nan kuat dan kokoh, tempat yang jauh sekali, dan tempat persembunyian yang tidak diketahui oleh manusia, kita tidak dapat lari dari kematian tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, Fa'idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengakhirkan barang sesaat pun, dan mereka tidak dapat memajukannya. Bila malaikat maut mencabut nyawa kita, napas kita akan tersengal, mulut kita terkunci, tubuh kita lemah, pintu taubat telah tertutup bagi kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dunia hanyalah tempat melintas, akhirat adalah tempat yang hakiki dan abadi. Berbekalah dari tempat melintas untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Bersiaplah, pada suatu saat kamu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang waktunya beramal, bukan waktunya dihisab. Lain waktunya dihisab, bukan lagi beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat yang akan ditinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Sekarang kita di atas tanah, lain waktu tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, lain waktu akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jika ingin bertaubat dari sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Oleh sebab itu, perbanyaklah zikrul maut, mengingat kematian, agar kita beramal soleh. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.